Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah dasar jaringan komputer pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai intranet, extranet, serta internet. Serta tambahan untuk penjelasan dari port pada TCP/IP nantinya. Di mana yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu intranet. Ini meliputi fungsi, implementasi, pemanfaatan, dan komponen-komponen pada intranet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai extranet, yaitu pengertian dari extranet itu sendiri apa. Kemudian kita akan membahas mengenai internet, yaitu mulai dari pengertiannya, sejarah, penggunaan, dan teknologi internet, serta port jaringan pada TCP/IP. Antara lain pengertian, jenis, dan contoh portnya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu intranet. Di mana pada materi ini intranet merupakan sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Akan tetapi, di sini intranet berbeda dengan LAN karena memiliki cakupan yang lebih luas dan bekerja lebih maksimal seperti halnya internet. Jadi di sini dapat diartikan bahwa LAN tidak sama dengan intranet karena dari segi penggunaan di sini intranet lebih luas dan bekerja lebih maksimal seperti internet, namun sangat terbatas dalam hal privilege dan hak akses para pemakainya. Sebuah LAN bisa saja disebut intranet apabila LAN tersebut menerapkan aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP di dalamnya. Maka dari itu LAN di sini dapat dihubungkan dengan jaringan internet, sedangkan intranet justru menghindari koneksi dengan jaringan luar. Kemudian di sini untuk fungsi intranet, informasi perusahaan atau portal yang mencakup berita, presensi kehadiran, prosedur kerja setiap divisi, kumpulan data penyimpanan, surat, dan komunikasi antar divisi, serta lain-lainnya dapat diintegrasikan dalam satu sistem pusat informasi yang berbasis HTML atau Hypertext Markup Language, atau yang dikenal dengan istilah World Wide Web atau Triple W. Sedangkan implementasi dan karakteristik intranet ini antara lain yang pertama jadwal perorangan dan kelompok atau personal and group scheduling. Kemudian yang kedua pesan diterima ketika atau saat itu juga while where you out from. Kemudian manajemen informasi bagi perorangan dan kelompok. Dan yang terakhir yaitu transfer dokumen secara langsung atau straight document transfer. Ini untuk fungsi dan implementasi serta karakteristik dari intranet. Kemudian untuk penggunaan intranet di sini hal yang mendorong penggunaan intranet adalah kebutuhan akan informasi. Pengguna memprioritaskan penggunaan intranet untuk menyebarkan manual, katalog, daftar barang, menyediakan human relation dan informasi pekerjaan, menawarkan jasa email, dan mengadakan suatu revisi dokumen secara bersama-sama. Kemudian alasan lainnya dalam menggunakan intranet yang pertama yaitu komunikasi yang lebih baik antar pengguna, kemudian biaya pengembangan dan perawatan yang lebih murah dibandingkan teknologi client server biasa, kemudian keinginan untuk menaikkan rasa kepemilikan data dan tanggung jawab pengguna, kemudian keinginan untuk menggunakan protokol yang terbuka, mudah digunakan dan sederhana, mudah didistribusikan, mendistribusikan program aplikasi ke user dan menaikkan akses serta distribusi informasi ke pengguna. Di sini dijelaskan bahwa awalnya teknologi intranet ini datang bersama dengan teknologi internet. Perbedaan yang mencolok dalam intranet serta internet yaitu penggunaan firewall bagi jaringan lokal intranet yang terkoneksi ke internet agar dapat melindungi aset sistem informasi yang dimiliki perusahaan dari serangan pihak luar. Hal ini menjadikan intranet benar-benar dapat berfungsi secara independen dari internet karena tidak terhubung dengan jaringan luar. Kemudian hal lainnya yang membedakan intranet dan internet adalah sisi penggunaannya. Aplikasi dan informasi intranet ditujukan bagi kalangan dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan informasi di suatu situs internet ditujukan bagi kalangan luas atau umum. Pada saat ini, teknologi internet telah mengalahkan
popularitas teknologi client server tradisional. Akan tetapi, sebagian besar melupakan satu hal yang paling penting dalam model client server, yaitu pengembangan sistem tanpa desain yang baik akan mengakibatkan suatu sistem menjadi kurang bermanfaat. Kemudian untuk jenis-jenis pemanfaatan dari intranet, di mana di sini penggunaan intranet tergantung dari bentuk organisasi penggunaannya, apakah itu suatu toko, perusahaan multinasional, instansi, atau departemen lainnya. Dengan memahami kerja organisasi tersebut, maka akan sangat membantu model desain intranet yang akan digunakan. Pemanfaatan intranet dalam suatu organisasi ini banyak digunakan untuk yang pertama misalnya Human Resource Personal Service, kemudian Material and Logistics Services, kemudian Information System Services. Pada Human Resource Personal Service, ini dapat digunakan untuk menyajikan informasi seperti manual pekerja, misalnya tata tertib, petunjuk kerja, informasi liburan, asuransi, prosedur pembelian dan pengeluaran barang. Kemudian bulletin board perusahaan, misalnya pengumuman kebijaksanaan, pengumuman pekerjaan, jadwal kerja, pelatihan, menu, dan jadwal kerja ekstra. Kemudian ada lagi record pekerja, misalnya waktu kerja dan kehadiran, data kepegawaian, dan sebagainya. Kemudian ada human resource information. Ini misalnya informasi yang digunakan untuk menyewa properti, memecat, memindahkan, mempromosikan, melatih karyawan, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir yaitu newsletter atau berita-berita penting untuk pengguna atau pekerja. Kemudian kita masuk yang material and logistic services. Ini seperti penyediaan ruangan, barang, dan sebagainya. Organisasi kerja seperti ini dapat berupa toko, cleaning service, dan sebagainya. Informasi yang dapat diletakkan di intranet misalnya listing peralatan atau service yang disediakan. Kemudian image map yang dapat menerangkan buku telepon suatu perusahaan. Kemudian untuk pemanfaatan form ini dapat diisi dan digunakan untuk mencari informasi mengenai order, katalog, dan sebagainya, serta informasi berupa gambar, yaitu gambar yang dapat dipilih yang menerangkan gambaran suatu fasilitas ruangan pada suatu kantor. Lalu yang terakhir yaitu Information System Service. Pada model ini, intranet dapat digunakan untuk menyediakan informasi seperti informasi komputer staff, kemudian informasi yang dibutuhkan para user, ini berkaitan dengan pengetahuan umum, manual operasi program, kemudian dapat dikumpulkan pada suatu database sehingga dapat berupa suatu perpustakaan elektronik. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan aplikasi dalam mengakses data, di mana di sini semua data atau dokumen yang berbentuk file word processing, spreadsheet, grafik, dan sebagainya dapat digunakan bersama-sama dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web dengan pusat data pada web server. Lalu, untuk komponen-komponen yang membentuk intranet, antara lain aplikasi browser, komputer server, perangkat jaringan, protokol TCP/IP, bahasa pemrograman, komputer klien, dan development tools atau perangkat bantu untuk manajemen jaringan lokal. Jadi untuk komponen intranet ini tentu saja tidak jauh berbeda dengan komponen pembentuk internet. Hal yang membedakan adalah untuk intranet dia hanya berfokus pada organisasi itu sendiri, tidak keluar. Sedangkan internet dia keluar atau kepada halayak umum. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai extranet. Di mana di sini penjelasannya yaitu extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos bagian informasi ke jaringan luar. Misalnya, informasi produk atau layanan, file yang diperlukan konsumen, klien atau karyawan yang mobile, atau juga database yang diperkenankan diakses dari jaringan lain atau jaringan internet. Di mana di sini firewall akan memproteksi sebagian jaringan internal perusahaan sehingga tidak dapat diakses dari jaringan luar. Firewall itu sendiri akan membatasi akses jaringan internal agar tidak dapat mengakses semua layanan atau servis dari internet.
Jadi ini merupakan perbedaan antara intranet, extranet, dan internet. Di mana di sini hal yang membedakan intranet atau extranet dengan internet adalah dari sisi penggunaannya. Untuk intranet dan extranet, aplikasi dan informasi intranet ditujukan bagi kalangan dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan extranet ini merupakan informasi yang dikeluarkan untuk khalayak umum, di mana di sini area yang tidak dapat dan tidak boleh diakses dari jaringan dari luar jaringan lokal. Ini diatur oleh firewall. Sedangkan internet ini informasi di suatu situs internet yang ditujukan bagi kalangan luas atau umum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai internet, di mana di sini internet atau interconnected network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan pengalamatan lalu lintas dalam jaringan. Di mana di sini protokol yang mengatur format data yang diizinkan, penanganan kesalahan atau error handling, lalu lintas pesan dan standar komunikasi lainnya ini terdapat dalam internet. Ketika komputer terhubung secara global dengan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket data atau packet switching communication protocol dengan kemampuan untuk bekerja di atas segala jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Maka rangkaian jaringan komputer yang besar ini dinamakan internet. Hal ini dapat dilihat pada gambaran berikut ini. Ini merupakan cara menghubungkan rangkaian komputer dengan kaidah ini yang dinamakan internetworking, di mana terdapat LAN yang terhubung dengan router, MAN, serta sehingga membentuk sebuah jaringan yang besar yang disebut dengan Wide Area Network. Di sini pun tidak hanya perangkat komputer seperti router, PC, laptop, atau server yang bisa terkoneksi ke internet. Perangkat lainnya seperti mobile device atau ponsel, web kamera, security kamera, alarm, dan perangkat lainnya dapat juga terkoneksi dalam internet. Lalu di sini akan dijelaskan mengenai internetworking. Ini merupakan kumpulan jaringan lokal area, juga metropolitan area yang umumnya terhubung melalui router-router sehingga membentuk jaringan wide area yang begitu besar. Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan memiliki nama domain dan alamat IP atau Internet Protocol. Internet juga memiliki gateway ke jaringan dan layanan yang berbasis protokol lainnya. Kemudian kita akan masuk dalam sejarah dari internet, di mana di sini awal mula jaringan mulai dibangun pada tahun 60 sampai 70-an dengan banyak penelitian tentang packet switching, collision detection pada jaringan lokal, hierarki jaringan, dan teknik komunikasi lainnya. Maka di sini semakin banyak yang mengembangkan jaringan, tetapi hal ini mengakibatkan semakin banyak perbedaan dan membuat jaringan harus berdiri sendiri dan tidak bisa dihubungkan antar tipe jaringan yang berbeda. Sehingga untuk menggabungkan jaringan dari grup yang berbeda tidak bisa dilakukan. Terjadi banyak perbedaan dari interface, aplikasi maupun protokol. Maka dari itu, Amerika melalui Defense Advanced Research Program Project Agency atau DARPA, I2T, kemudian ISO melakukan penelitian terhadap perbedaan itu dengan menciptakan protokol untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan. Ini dimulai diteliti pada tahun 70-an. Tujuannya ya tentu saja membuat suatu protokol sehingga aplikasi yang berbeda dapat berjalan walaupun pada sistem yang berbeda. Kemudian grup resmi yang meneliti disebut ARPANET Network Research Group, di mana telah melakukan pertemuan pada tahun 71. Kemudian DARPA melanjutkan penelitian tentang host-to-host protokol dengan menggunakan TCP/IP.
Maka sekitar tahun itu pada tahun sekitar 1978. Kemudian implementasi awal internet ini dimulai pada tahun 1980, di mana ARPANET menggunakan TCP/IP. Kemudian pada tahun 1983, DARPA memutuskan agar semua komputer terkoneksi ke ARPANET menggunakan TCP/IP. Maka dari itu, TCP/IP mulai terkenal di seluruh universitas dan badan penelitian dan menjadi protokol standar untuk komunikasi. Ini awal mula terciptanya internet. Kemudian perkembangan internet disusul dengan proyek Internet 2 yang merupakan Next Generation Internet atau NGI. Tujuan dari Internet 2 ini antara lain mendemonstrasikan aplikasi baru yang dapat meningkatkan peneliti untuk melakukan kolaborasi dalam penelitian, membangun advanced communication infrastructure, menyediakan middleware dan perangkat development, mendukung QoS untuk penelitian dan community pendidikan, mempromosikan next generation dari teknologi komunikasi, mengkoordinasi standarisasi, mengkapitalisasi sistem partner antara pemerintah dan sektor organisasi, melakukan perubahan jaringan dari internet ke Internet 2, kemudian yang terakhir yaitu mempelajari efek samping dari infrastruktur yang baru pada pendidikan tinggi dan komunitas internet. Sedangkan untuk internet pada saat ini, di mana di sini internet diatur oleh perjanjian bilateral atau multilateral dan spesifikasi teknis, yaitu protokol yang ditetapkan dan disepakati untuk digunakan bersama. Ini menerangkan tentang perpindahan data antar jaringan. Protokol ini umumnya dibentuk berdasarkan kesepakatan atau ketetapan. Badan yang mengatur registrasi internet adalah IETF atau Internet Engineering Task Force yang terbuka kepada umum. Badan ini mengeluarkan dokumen yang dikenal sebagai RFC atau Request for Comments. Bagian dari RFC dijadikan sebagai standar internet oleh Badan Arsitektur Internet atau Internet Architecture Board. Protokol internet yang sering digunakan contohnya antara lain IP, TCP, UDP, DNS, POP3, SMTP, HTTP, SSH, dan lain sebagainya. Di antara semua itu, email dan World Wide Web atau WWW lebih kerap digunakan dan lebih banyak servis yang dibangun seperti mailing atau mailing list serta weblog. Internet memungkinkan adanya servis terkini atau real-time service seperti radio streaming dan webcast yang dapat diakses di seluruh dunia. Kemudian kalau kita berbicara mengenai internet standar, di mana di sini Internet Protocol Suite masih dikembangkan dan perkembangannya menggunakan mekanisme Request for Comment atau RFC. Protokol baru yang dikembangkan oleh peneliti akan diajukan dalam bentuk Internet Draft atau ID, kemudian akan dievaluasi oleh IAB. Apabila disetujui, maka akan lahir RFC dengan seri baru untuk aplikasi atau protokol tersebut, sehingga developer dapat menggunakan standar tersebut. Proposal standar, draft standar, dan protokol standar merupakan bagian dari Internet Standard Track. Setelah proposal diakui, maka proposal tersebut akan memiliki nomor yang disebut Standard Number atau STD. Contohnya, Domain Name System atau DNS menggunakan standar 13 dan dijelaskan pada RFC 1034 dan 1035. Maka dapat dituliskan dengan bentuk seperti berikut. STD min 13/RFC 1034/RFC 1035. Kemudian kalau kita berbicara mengenai teknologi koneksi internet, di mana di sini koneksi internet terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu public line atau jalur umum, serta dedicated line. Yang pertama kita akan bahas yaitu public line, di mana di sini penggunaannya yaitu yang pertama PSTN atau Public Switch Telephone Network. Ini dial up melalui jalur PSTN, klien atau computer user terhubung ke ISP atau Internet Service Provider melalui jaringan telepon reguler. Kemudian yang kedua, dial up dengan teknologi GPRS
General Packet Radio Service, dan CDMA atau Code Division Multiple Access, di mana di sini perangkat ponsel berfungsi sebagai modem yang terhubung ke komputer melalui kabel data ponsel, IRDA atau infrared, serta Bluetooth. Koneksi internet melalui operator seluler yang bertindak sebagai ISP dengan mengatur konfigurasi pada komputer maupun ponsel. Yang ketiga yaitu DSL atau Digital Subscriber Line, di mana di sini sebuah metode transfer data melalui saluran telepon reguler. Sirkuit DSL dikonfigurasikan untuk menghubungkan dua lokasi yang spesifik, seperti halnya pada sambungan list line. Kemudian ada lagi PLC yaitu Power Line Communication, di mana di sini koneksi PC dengan internet menggunakan jalur listrik PLN yang bertindak sebagai ISP dengan bantuan modem yang langsung dapat ditancapkan ke stop kontak yang telah beraliran listrik. Yang kelima, ini ada ADSL atau Asynchronous Digital Subscriber Line. Ini di mana di sini ini penggunaannya dengan modem dan router yang merupakan sebuah tipe DSL di mana upstream dan downstreamnya berjalan pada kecepatan yang berbeda. Dalam hal ini downstream biasanya lebih tinggi. Teknologi ADSL ini memungkinkan user dapat memisahkan pemanfaatan jalur telepon reguler untuk keperluan komunikasi reguler dan koneksi internet. Dan yang terakhir yaitu ISDN atau Integrated Services Digital Network. Pada dasarnya, ISDN merupakan jalan untuk melayani transfer data dengan kecepatan lebih tinggi melalui saluran telepon reguler. Lalu berikutnya yaitu dedicated line atau jalur khusus internet. Di mana di sini yang pertama yaitu terdapat list line adalah saluran koneksi telepon permanen antara dua titik yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi publik. Umumnya, list line ini digunakan ketika terdapat kebutuhan komunikasi data jarak jauh yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, terestrial di sini menggunakan media kabel atau nirkabel sebagai aksesnya. Antara lain dapat menggunakan kabel koaksial atau fiber optik yang disewa khusus untuk penggunaan koneksi internet selama 24 jam sehari. Lalu yang ketiga yaitu frame relay, di mana di sini layanan data paket yang memungkinkan beberapa user menggunakan satu jalur transmisi pada waktu yang bersamaan. Untuk lalu lintas komunikasi yang padat, frame relay jauh lebih efisien daripada sirkuit sewa yang disediakan khusus untuk satu pelanggan. Kemudian ada lagi fixed wireless, di mana di sini koneksi perangkat mobile ke access point atau koneksi jaringan lokal ke ISP dengan perangkat radio atau antena dengan gelombang micro Wi-Fi 2,4 GHz. Ini yang free license. Kemudian ada 3,3 GHz, 5,8 GHz, dan seterusnya. Dimana di sini untuk fixed wireless ini dia menggunakan antena sebagai pemancar dari ISP ke klien. Lalu yang kelima yaitu VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Ini merupakan pilihan bagi mereka yang berada di tempat terpencil dan membutuhkan koneksi internet di mana tidak ada infrastruktur lain seperti list line, ADSL, ISDN, bahkan juga telepon. Antena VSAT ini biasanya berbentuk seperti piringan yang berukuran besar dan menghadap ke langit atau ke satelit. Dengan peralatan ini, maka sinyal digital diterima dan dikirimkan ke satelit. Maka satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Yang terakhir yaitu MPLS, yaitu Multi Protocol Label Switching. Ini merupakan jaringan pita lebar yang berbasis IP. MPLS memiliki jangkauan wilayah yang luas. Layanan ini memberikan layanan end-to-end dengan pilihan bandwidth kecil hingga kapasitas yang tak terhingga. Lalu kita akan masuk pada pembahasan port pada jaringan TCP/IP. Di mana di sini dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Protokol dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP.
di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang terdapat dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit atau 2 byte yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan, entah itu port TCP ataupun port UDP. Karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah sebanyak 65.536 buah. Dilihat dari penomorannya, maka port UDP ataupun TCP dibagi menjadi 3 jenis, antara lain well-known port, di mana di sini port yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255, kemudian diperlebar untuk mendukung mulai dari port 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port ini selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assignment Number Authority atau IANA. Beberapa di antara port yang berada dalam range ini masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada pada masa depan. Well-known port ini didefinisikan dalam RFC 1060. Kemudian yang kedua yaitu register port. Port yang digunakan oleh vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi. Register port ini juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Range dalam port ini berkisar antara 1024 hingga 49.151. Dan beberapa port diantaranya adalah dynamically assigned port. Lalu yang terakhir yaitu dynamically assigned port. Ini merupakan port yang ditetapkan oleh sistem operasi ataupun aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Port ini berkisar mulai dari 1024 hingga 65.536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Lalu yang contoh penggunaan port pada jaringan, seperti contohnya port 80 ini digunakan untuk web server. Jadi ketika user mengetikkan alamat IP atau hostname di web browser, maka web browser akan melihat IP tersebut pada port 80. Port 21 ini merupakan FTP server. Ketika user mengakses FTP server, maka FTP client secara default akan melakukan koneksi melalui port 21 dengan FTP server. Kemudian untuk yang telnet yaitu port 23, jika user menjalankan server telnet, maka port ini digunakan client telnet untuk menghubungkan dengan server telnet. Port 25 SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Jadi ketika user mengirim email ke server SMTP user lainnya, maka port yang digunakan adalah port 25. Jadi begitu untuk contoh penggunaan dari port-port yang ada dalam TCP/IP. Baik, sekian untuk materi dalam pertemuan ke-6 dari mata kuliah Dasar Jaringan Komputer. Untuk waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.